Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan share ke teman-teman semuanya mengenai tema yang sama, yaitu tentang public speaking, sama dengan video sebelumnya, yang mana pada hari ini gitu kan ya, sekarang gitu kan, saya akan share ke teman-teman semuanya tentang bagaimana sih caranya kita bisa melakukan presentasi yang memukau dan luar biasa. Nah, itu teman-teman bisa cek langsung videonya. Penasaran? Penasaran? Kita cek sekarang. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana sih kita bisa melakukan presentasi yang memukau ya. Karena kan banyak sekali gitu kan dari kita, atau mungkin saya pun dulu sempat mengalami, ternyata ngomong depan banyak orang itu enggak semudah yang dibayangkan gitu kan ya. Kasarnya boro-boro mudah gitu kan ya, baru aja, mau naik ke panggung misalnya gitu kan udah gemetar duluan. Nah itu gimana caranya? Kali ini kita akan benar-benar mengkupas gitu kan, saya akan sharing kepada teman-teman semuanya gimana sih biar kita bisa melakukan presentasi atau komunikasi yang memukau. Nah, langsung aja kita ke materi. Oke, nah teman-teman, berbicara mengenai presentasi ataupun, komunikasi, itu tidak terlepas dari, ketiga pertanyaan ini, what, why, and how. Jadi, ketiga pertanyaan ini yang memang 3 pertanyaan yang paling esensi yang bisa kita kaitkan, dengan pemahaman tentang presentasi atau komunikasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, what? What, apa sih itu presentasi? Oke, sebelum kita melakukan presentasi, pastinya kita harus tahu dulu dong, apa itu presentasi. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung presentasi gitu kan ya. Pastinya setiap orang yang melakukan presentasi, pasti dia tahu gitu kan, apa sih itu presentasi gitu kan. Nah, termasuk yang saya sampaikan saat ini, saya share sama teman-teman, ini salah satu bentuk presentasi gitu ya. Walaupun, di sini tidak secara langsung tatap muka terhadap audiens atau kepada teman-teman semuanya, tapi teman-teman bisa mendengarkan saya melalui video ini. Nah, teman-teman langsung aja di sini eee, presentasi itu bentuk hampir sebentuk dengan komunikasi. Nah, di sini artinya sendiri komunikasi adalah presentasi adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak dan salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi presentasi itu kegiatan berbicara depan banyak orang gitu kan ya. Misalkan, ketika seorang guru atau dosen menyampaikan materi di depan kelas kepada mahasiswanya, itu bisa dikatakan sebagai bentuk presentasi. Atau misalkan kadang kan mahasiswa-mahasiswa itu, saya sendiri mungkin ya sering, mendapatkan kayak tugas gitu kan, "Oh, hari ini saya harus presentasi ini," dikasih tugas sama dosen, sampaikanlah kepada teman-teman. Nah, itu bentuk presentasi. Atau misalkan dalam sebuah perusahaan biasanya, eee, apa namanya itu, pemimpin, misalkan pimpinan itu presentasi misalkan pada karyawan-karyawannya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk presentasi, itu contohnya. Nah, ada 3 komponen dalam presentasi atau komunikasi. Yang pertama di sini ada komunikator, ada media yang digunakan, lalu yang ketiga ada penerima pesan atau audiens. Nah, di sini, komunikator dikatakan sebagai orang yang menyampaikan. Nah, di sini saya, berlaku sebagai seorang komunikator, karena di sini saya yang menyampaikan kepada teman-teman semuanya, dan teman-teman di sini sebagai penerima pesan atau audiens. Walaupun kita sifatnya enggak tatap muka, tapi teman-teman masih bisa mendengarkan saya, gitu kan ya. Lalu, nah di sini ada media yang digunakan. Media yang digunakan di sini, saya, menggunakan slide gitu kan, yang menggunakan, komputer atau laptop gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu media-media tersebut yang bisa menunjang kita untuk bisa membawakan presentasi lebih baik. Atau misalkan ketika kita presentasi di kelas gitu kan ya, biasanya dosen itu sebagai komunikator, media yang digunakan oleh dosen untuk menyampaikan materi kepada mahasiswanya itu biasanya kayak laptop, proyektor, gitu kan ya, spidol, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, penerima pesan atau audiensnya yaitu mahasiswa-mahasiswa yang hadir di kelas, gitu ya, itu contohnya. Lalu, selanjutnya adalah why.
Mengapa harus memberikan presentasi? Mengapa kita harus melakukan presentasi? Apa sih tujuannya kita melakukan presentasi? Nah, di sini eh, tujuan tujuan presentasi biasanya tidak lepas dari ketiga hal ini. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua mempengaruhi atau membujuk, yang ketiga memotivasi. Nah, kita bicara mengenai tujuan presentasi yang pertama, yaitu memberikan informasi. Memberikan informasi di sini sifatnya seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya melalui video ini. Jadi, saya di sini menyampaikan tujuan saya menyampaikan video ini yaitu untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih caranya kita bisa melakukan presentasi yang memukau. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk. Biasanya kegiatan presentasi yang sifatnya mempengaruhi atau membujuk itu dilakukan oleh seorang sales contohnya. Jadi bagaimana caranya seorang sales harus bisa mempengaruhi atau membujuk calon customer untuk bisa membeli produk yang ditawarkan oleh sales tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memotivasi. Nah, memotivasi di sini biasanya disampaikan oleh orang-orang seperti motivator atau trainer. Nah, itu bisa kita ambil contoh seperti Mario Teguh, Meridiana. Nah, Mario Teguh dan Meridiana itu menyampaikan presentasi atau komunikasi mereka yang sifatnya itu memotivasi. Nah, masih banyak lagi teman-teman tujuan-tujuan presentasi yang lainnya, tapi sini saya cantumkan hanya 3. Nah, selanjutnya adalah how. Bagaimana menyampaikan presentasi dengan menarik dan memukau. Nah, ini adalah inti dari yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana sih kita menyampaikan presentasi yang menarik dan memukau? Oke. Di sini dikatakan, tidak ada seorang pun yang lahir dengan kemampuan presentasi yang luar biasa. Bener banget teman-teman. Kasarnya, gak ada anak yang baru lahir, jebret gitu kan ke dunia, langsung bisa ngomong depan banyak orang, gak ada. Semuanya satu, kuncinya mereka butuh latihan, butuh belajar. Jadi nggak ada sesuatu yang mudah didapatkan dengan cara yang instan. Segala satunya harus diusahakan. Ada kata seperti ini, kita akan bisa karena terbiasa. Nah, itu benar banget. Seseorang nggak akan bisa kalau misalkan tidak mengusahakan dengan semaksimal mungkin, gitu kan ya. Jadi segala sesuatunya harus diusahakan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang membuat kita jenuh dan merasa bosan ketika kita menyimak presentasi seseorang? Nah, teman-teman, pasti kita sering banget, teman-teman atau mungkin saya sendiri gitu kan ya, sering banget ketika kita menjadi audiens, eee, seminar gitu kan atau misalkan mendengarkan orang presentasi, itu kadang kita nggak selamanya tertarik, nggak selamanya kita bersemangat ketika mendengarkan mereka menyampaikan presentasi atau informasi. Ada kalanya kita merasa bosan, jenuh, ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, apa sih kira-kira yang membuat kita jenuh dan merasa bosan ketika kita menyimak presentasi seseorang? Ternyata jawabannya adalah kurangnya persiapan yang matang yang dilakukan oleh presentator. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, persiapan itu sangat-sangat diperlukan. Matang mungkin ya, bahkan harus matang persiapannya. Jadi ketika kita akan melakukan presentasi, kita tidak bisa yang namanya, mendadak gitu kan ya, dalam arti segala sesuatunya harus dipersiapkan. Dari mulai memahami materi gitu kan ya, dan segalanya. Nah, itu perlu kita persiapkan. Nah, itu kalau misalkan seorang presentator sudah menyiapkan dengan semaksimal mungkin, dengan matang mengenai apa yang akan dia sampaikan, pasti apa yang dia sampaikan bisa ditangkap atau diterima dengan baik oleh setiap audiens yang mendengarkannya gitu. Oke, selanjutnya adalah, nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang presentator. Apa diantaranya? Satu, persiapan dasar. Oke, teman-teman, tadi dalam persiapan dasar itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Di antaranya satu, kita harus bisa menganalisa peristiwa presentasi. Nah, ketika kita akan melakukan presentasi, kita harus bisa menganalisa peristiwa presentasinya terlebih dahulu. Nah, agar kita bisa menganalisa itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya di sini bisa kita ambil dari beberapa atau dari kedalaman pertanyaan ini. Ketika kita sudah mengetahui dalam arti tahu jawaban dari kedalaman pertanyaan ini, itu kita bisa menganalisa peristiwa dari presentasi yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu ada
Ketika kita, bisa menganalisa peristiwa presentasi, kita harus tahu nih, organisasi yang menyelenggarakan presentasi ini apa, siapa, gitu kan. Contoh kecilnya misalkan, saya diundang untuk melakukan presentasi atau, ngisi seminar di salah satu perusahaan. Nah, otomatis kita harus tahu dong, kita diundangnya oleh perusahaan apa, atau instansi apa. Nah, itu perlu kita ketahui. Lalu Eee, yang kedua tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasi, kasarnya nyuruh kita buat presentasi di perusahaannya itu untuk apa. Nah, itu harus jelas gitu kan. Sifat presentasinya pun sama, harus jelas, format dan polanya. Lalu mengapa saya diminta berbicara, apakah yang diharapkan dari saya, gitu kan. Nah, kenapa saya diminta berbicara, gitu kan. Otomatis ketika kita diminta berbicara, ketika kita diundang untuk menjadi pembicara dalam suatu perusahaan, itu tandanya perusahaan membutuhkan kita untuk apa. Contoh, semisal perusahaan mengundang saya untuk men-training, karyawan-karyawannya supaya satu bisa menjadi karyawan yang lebih baik, lebih handal, lebih profesional. Nah, itulah yang diharapkan oleh perusahaan. Itu contohnya, contohnya. Lalu, apakah ada pembicara-pembicara lain gitu kan. Nah, itu kita harus, cek juga gitu kan ya, apakah ada pembicara lain, apakah kita sendiri berbicara yang menjadi tamu undangan, apakah ada, tamu undangan lain juga yang ditugaskan untuk sebagai pembicara atau yang presentasi. Nah, kita harus tahu agar apa, satu, agar kita bisa menyesuaikan dengan penyampaian kita gitu kan ya, diselaraskan, ditektokan dengan, partner kita dalam penyampaian presentasi, lalu disesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu apabila ada partner nih ternyata yang berbicara bareng sama kita gitu kan, menyampaikan kepada audiens. Nah, itu gimana caranya harus bisa tektok. Ataupun kalau misalkan, tidak ada, itu tidak apa-apa gitu ya. Lalu, nah di sini lama waktu yang diberikan dan kapan saya harus memulainya. Nah ini, bicara soal waktu ini hal yang sangat-sangat harus diperhatikan juga teman-teman. Kenapa? Karena contoh kecilnya seperti ini, kalau semisal kita mau presentasi diundang untuk menjadi pembicara di suatu perusahaan, nah itu kita harus tahu waktunya, berapa jam, kita mulai jam berapa. Kalau semisal nih kita nggak tahu waktunya, berapa jam gitu kan, kita tiba-tiba presentasi aja, padahal waktunya cuma dikasih 1 jam, tapi karena kita nggak tahu berapa lama kita diberikan waktu, akhirnya kita molor waktu sampai 2 jam, 3 jam. Nah, itu kurang baik atau bahkan nggak baik karena kesannya kita, nggak profesional gitu kan. Nah, lalu kapan saya harus memulainya? Nah, ini juga harus diperhatikan gitu kan ya. Biasanya, eee eee, apa, organisasi atau instansi yang mengundang kita untuk presentasi diberitahu dulu jadwalnya kapan-kapannya. Dan satu hal teman-teman, ketika kita misalkan diberikan waktu, oh saya hari besok ternyata, mengisi acara atau presentasi jam 12 siang, otomatis diusahakan 30 menit atau 1 jam sebelum acara, sebelum presentasi kita harus sudah ada di tempat. Kita nggak tahu, eee, ada kejadian tak terduga apa yang bakal terjadi. Jadi intinya kita persiapan dulu aja. Ditakutkan ada kesalahan teknis pada saat di acara gitu kan. Setidaknya kalau misalkan kita datang sebelum acara, 30 menit sebelum acara, kalau semisal ada kendala-kendala bisa kita handle, bisa kita tangani dulu. Lalu, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti? Bagaimana dengan diskusi dan panel? Nah, ini kita harus analisa juga, kita harus tahu juga apakah ketika nanti kita presentasi ada waktu atau sesi tanya jawab, itu kan ada sesi diskusi dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kita nanti bisa menyesuaikan waktu kita menyampaikan dengan waktu diskusi dan tanya jawab kalau misalkan ada. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya kita tinggal fokus aja untuk menyampaikan materi kepada audiens. Itu mengenai menganalisa peristiwa presentasi. Oke. Selanjutnya adalah melukiskan profil atau keadaan para hadirin. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi seorang presenter atau presentator atau pembicara, kita harus bisa mengenali eh, audiens, gitu kan, mengenali para hadirin yang memang ada pada saat itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang ini bisa melukiskan gitu kan profil atau keadaan para hadirin atau keadaan audiens. Nah, di sini, nah yang pertama, berapa banyak jumlah hadirin yang diharapkan? Biasanya di sini yang menjadikan kita,
yang menjadi pacuan kita gitu kan. Biasanya lebih banyak jumlah audiens, kitanya pun lebih semangat ketika menyampaikan, informasi atau presentasi. Bedanya gini, kalau semisal kita udah semangat dari rumah, udah banyak yang kita persiapkan, pokoknya udah ready, tiba-tiba pas ke acara kita nggak tahu jumlah hadirinnya berapa, ternyata cuma 5 orang. Nah, itu akan membuat, semangat kita jadi, turun gitu kan ya, itu faktornya ke situ. Lalu yang kedua, mengapa mereka hadir di sana? Jawabannya adalah kenapa mereka hadir di sana, karena mereka menginginkan, ilmu atau informasi yang akan kita sampaikan, yang bisa mereka serap gitu kan. Lalu yang ketiga, seberapa banyak pengetahuan mereka dalam bidang yang akan dibahas. Nah, ini perlu kita ketahui juga ya. Oke, kita nggak tahu, sebelumnya mereka apakah sudah mengetahui gitu kan, informasi atau materi yang akan kita sampaikan atau mereka belum mengetahui. Nah, itu kita harus, telaah gitu kan. Kalau misalkan mereka udah mengetahui, berarti kita tinggal menyampaikan atau menambahkan saja atau menjabarkan secara, luasnya. Tapi bedanya kalau misalkan mereka belum tahu gitu kan, kita jangan sampai melebar ke sana sini gitu kan, dan sedangkan mereka nggak paham apa yang kita maksud. Jadi itulah kenapa kita harus tahu apakah mereka sudah, mengetahui nih gitu kan ya sedikit-sedikitnya mengenai materi yang kita sampaikan apakah belum gitu. Lalu apakah mereka memiliki prasangka yang cukup kuat mengenai pokok bahasan? Nah, ini perlu kita, telaah juga gitu kan. Nah, biasanya kita bisa telaah, apakah mereka antusias, apakah mereka bisa menerima materi kita itu ketika kita memulai membuka, presentasi. Nah, biasanya pembukaan itu kita bisa melihat kira-kira audiens bisa nerima kita nggak ya, biasanya gitu. Lalu apakah mereka ada di sana untuk mewakili diri sendiri atau untuk mewakili orang lain? Nah, ini biasanya ada orang yang memang datang ke acara, contohnya ke acara seminar itu untuk mewakili dirinya sendiri karena dia butuh untuk dirinya, ada juga memang yang, delegasi dari perusahaan. Nah, biasanya ada gitu. Jadi kita harus tahu nih gitu kan biar kita bisa menyesuaikan gitu kan dengan, bahasan kita. Lalu apakah terdapat ketegangan atau konflik di kalangan hadirin? Nah, ini kita perlu lihat juga dan jangan sampai ketika kita menyampaikan, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu membuat, konflik gitu kan yang menyinggung mereka hingga ada, perpecahan atau konflik yang tidak kita inginkan. Nah, lalu siapa yang akan menjadi tokoh-tokoh kunci? Nah, ini teman-teman, ketujuh pertanyaan ini yang bisa, melukiskan atau kita bisa tahu nih keadaan audiens atau kita bisa mengenal audiens pada saat itu seperti apa. Lalu next-nya adalah kita harus mempelajari lokasi. Ketika kita akan melakukan presentasi gitu kan ya, kita harus bisa, mempelajari lokasi atau lapangan gitu kan seperti apa, gitu kan. Jangan sampai kita kita tahu hari ini presentasi tapi kita nggak tahu gitu kan ya, kalau kasarnya itu medan atau lapangannya itu seperti apa gitu kan. Proses untuk dari kita sebelum presentasi sampai ke menuju tempat presentasinya itu seperti apa kita harus tahu. Oke, yang pertama di sini, bagaimana caranya saya dapat sampai di sana? Nah, ini perlu kita perhatikan gitu kan. Jangan sampai, gampang lah nanti presentasi jam 12.00 gitu kan misalnya. Presentasi jam 12.00 gampang lah nanti berangkat jam 12.00. Itu nggak boleh gitu kan. Ketika kita tahu hari ini ada jadwal presentasi atau ada jadwal mengisi seminar, kita harus benar-benar mempersiapkan, "Oh, hari ini saya presentasi atau seminar jam 9.00 nih, berarti saya sebelum jam 12.00 harus udah ada di sana," gitu. Lalu Nah, lalu yang ketiga, apakah pengaturan tempatnya dilakukan secara formal atau informal? Nah, ini perlu kita, ketahui juga. Kalau misalkan memang formal, berarti kita harus bisa menyesuaikan dengan penyampaian kita, harus formal. Begitupun sebaliknya, kalau informal berarti kita sesuaikan juga dengan penyampaian kita. Lalu apakah saya bicara di panggung? Nah, itu kita harus tahu gitu kan ya, apakah kita di panggung atau misalkan, biasa gitu kan ya, kayak bentuk, di kelas atau gimana gitu kan. Apakah di sana ada podium, mimbar, atau meja? Nah, itu kita juga harus tahu. Bagaimanakah penataan tempat duduk para hadirin? Nah, itu juga kita harus tahu, biar apa? Biar kita bisa menyesuaikan dengan, kita menyampaikannya harus seperti apa. Terutama penataan tempat duduk untuk hadirin di sini mempengaruhi satu, gestur kita ketika menyampaikan, yang kedua mempengaruhi, tatap, kontak mata kita, itu harus diperhatikan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah seperti apakah peralatan akustiknya, apakah ada peralatan untuk menyampaikan pengumuman, jika ya apakah jenis. Nah, intinya, ke-8 hal ini teman-teman harus bisa telaah, harus bisa ketahui
Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang memang di luar dari kendali gitu kan ya teman-teman. Intinya kalau kita mau berjalan lancar berhubungan dengan medan atau lokasi atau lapangan, ini kita harus benar-benar dipelajari. Oke, nextnya. Nah, menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan presentasi tadi saya sampaikan, satu, memberikan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan memotivasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk sasaran yang diinginkan dari presentasi di sini adalah untuk meyakinkan audiens. Untuk meyakinkan audiens bagaimana caranya? Satu, audiens bisa menerima apa yang kita sampaikan, audiens bisa menangkap apa yang kita sampaikan, audiens bisa senang dengan yang kita sampaikan, dan audiens kita bisa memberikan kesan yang baik untuk audiens. Nah, itu teman-teman ya. Sasarannya itu gimana caranya audiens bisa yakin sama apa yang kita sampaikan. Tuh. Nextnya. Nah, di sini selain tadi persiapan dasar, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang presentator yaitu riset topik. Dalam riset topik, di sini teman-teman harus yang namanya melakukan pengumpulan bahan dan menyeleksi bahan. Pengumpulan bahan di sini teman-teman bisa lakukan dari mencari sumber-sumber kunci, contoh misalkan dari internet, dari artikel, dari koran dan lain sebagainya. Nah, ketika semua sumber-sumber itu atau referensi-referensi sudah terkumpul, teman-teman barulah melakukan tahap kedua yaitu penyeleksian. Nah, penyeleksian di sini teman-teman cari yang memang berhubungan erat dengan materi yang akan teman-teman sampaikan. Biar apa? Biar ketika disampaikan kepada audiens bisa menerima dan memang sesuai gitu kan ya dengan materi yang seharusnya disampaikan gitu. Lalu selanjutnya yaitu mempersiapkan struktur presentasi. Nah, di sini ada beberapa fungsi atau keuntungan ketika misalkan kita mempersiapkan struktur presentasi yang baik. Di sini, ketika presentasi kita terstruktur, itu kita akan mudah menyampaikan dengan lancar gitu kan. Dalam arti nggak acak-acakan gitu kan. Kita kalau misalkan presentasi kita udah struktur, kita akan pede menyampaikan kepada audiens gitu kan ya. Bisa menarik perhatian audiens gitu kan ya, sehingga audiens berpikir, wah ini kayaknya emang udah keren nih gitu kan pembicaranya atau yang orang-orang yang presentasinya. Buktinya presentasinya aja itu kan terstruktur. Nah, itu lalu selanjutnya membuat pesan Anda lebih mengesankan. Nah, itu teman-teman. Kalau misalkan kita udah terstruktur, nggak belepotan apa yang kita sampaikan sehingga audiens menganggapnya bahwa kita memang sudah pandai gitu kan, sudah lihai. Lalu membantu pemahaman. Nah, ketika misalkan kita udah struktur presentasi kita gitu kan dari mulai awal sampai akhir, itu pemahaman kita pun akan akan lebih bagus gitu kan ya. Jadi dalam arti kalau misalkan acak-acakan kita akan sulit paham, tapi kalau misalkan kita udah distrukturkan dari awal sampai akhir, kita akan mudah paham. Begitupun dengan audiens gitu kan. Ketika kita menyampaikannya secara alurnya jelas gitu kan, alurnya rapi, itu audiens akan melihatnya enak, mendengarkannya enak gitu kan, nggak jenuh atau nggak boring dan lain sebagainya. Lalu memikat perhatian. Nah, memikat perhatian audiens tentunya. Tadi yang seperti saya sampaikan, itu kan audiens jadi mau mendengarkan kita, bahkan mau menerima kita dan materi yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, membangun antusiasme. Oke, membangun antusiasme di sini biasanya jarang orang yang bisa membangun antusiasme ketika melakukan presentasi atau komunikasi depan banyak orang. Ya, saya sendiri di sini kalau misalkan ngomong depan banyak orang nggak bisa nggak bisa kayak cuma monoton gitu kan. Saya pasti gimana caranya heboh gitu kan ya. Nah, itu teman-teman, itu emang nggak gampang gitu kan ya. Awal-awal ketika kita mau bicara depan banyak orang ya pasti malu gitu kan ya. Malu, nggak berani, grogi gitu kan ya. Nah, itu kuncinya karena kita nggak bisa nggak percaya diri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah percaya diri, kita emang dasarnya mau gitu kan ya, kita semangat, kita pasti akan bisa membangun antusiasme dalam diri, begitupun akan membawa audiens untuk bisa antusias. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kita bisa membangun antusiasme. Satu, berperilakulah seolah-olah Anda merasa antusias. Oke, itu betul banget teman-teman. Ya, jadi kasarnya gini, yang namanya seorang pembicara, seorang presentator,
keadaan apapun yang kita rasakan, baik itu sedih, senang, galau, gundah gulana dan lain sebagainya, itu jangan sampai terlihat oleh audiens, jangan sampai terlihat oleh mereka. Karena apa? Kita ingin memberikan kesan baik loh kepada mereka. Gimana pun keadaan kita, baik buruknya, kita harus tetap memberikan pancaran wajah gitu kan, aura yang memang bisa bisa membuat mereka berpikir, "Oh, ternyata presenternya atau pembicaranya semangat nih," gitu kan. Itu kuncinya. Lalu selanjutnya adalah makan secara teratur. Nah, ini benar banget teman-teman. Jadi gimana caranya, kita ya apalagi muda-muda gitu kan ya, makannya harus benar-benar teratur gitu kan, biar apa, karena itu mempengaruhi juga untuk bisa membangun antusiasme kita gitu kan, dalam arti semangat kita. Lalu melakukan meditasi, ini pun sama gitu kan, bisa membangun antusiasme. Rajin olahraga, itu pastinya lakukan hal-hal yang kamu sukai. Nah, ini teman-teman, penting banget gitu kan ya, untuk membangun antusiasme itu kita harus benar-benar, apapun yang kita sukai, kita harus lakukan gitu kan. Itu sangat untuk bisa mempengaruhi gitu kan ya, semangat kita, dalam arti membakar semangat kita. Bergaul dengan orang-orang yang antusias. Nah, teman-teman, ketika kita, ingin merasa atau ingin bisa, menyampaikan presentasi dengan, semangat yang tinggi, antusias. Nah, bergaul dengan orang yang mempunyai antusiasme yang tinggi itu adalah salah satu cara yang efektif. Karena apa? Kita bisa belajar langsung dari mereka. Ketika misalkan kita belajar dengan orang yang antusias, kita pun akan terbawa antusias. Sama halnya dengan kita ketika berbicara depan banyak orang. Ketika kita menyampaikan dengan antusias, mereka pun akan terbawa antusias oleh kita. Nah, itu. Lalu stop dengarkan haters, gak penting gitu kan ya. Intinya fokus gitu kan ya, ketika teman-teman ingin belajar, ketika teman-teman ingin mengembangkan apapun dalam diri teman-teman, salah satunya membangun antusiasme, itu fokus, jangan dengarkan apapun perkataan buruk dari orang lain. Oke, nextnya adalah membangun passion. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwasannya passion adalah energi atau kekuatan yang didasari oleh rasa cinta yang besar dalam melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, passion di sini kita biasanya ada yang mengatakan, passion saya apa ya? Kok saya kayak nggak punya passion gitu kan ya. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa passion perlu dimiliki oleh setiap presenter, gitu kan ya. Nah, passion di sini untuk semangat belajar, semangat mempersiapkan, dan semangat berbagi. Selanjutnya ada di sini beberapa cara untuk membangun passion. Nah, cara untuk membangun passion adalah temukan ketertarikan. Kira-kira teman-teman sukanya sama apa nih? Tertariknya sama apa nih? Gitu kan ya. Teman-teman punya hobi apa nih? Gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman udah mulai merasa punya ketertarikan terhadap sesuatu, teman-teman mulai lakukan langkah yang kedua, yaitu latihan secara keras. Gitu kan. Ketika teman-teman tertarik pada sesuatu, gimana caranya? Harus benar-benar melatih ketertarikan itu kayak misalkan gini, teman-teman tertarik untuk menjadi seorang penyanyi gitu kan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah mulai menemukan ketertarikan, teman-teman menginginkan yang teman-teman sukai itu bisa teman-teman kembangkan dengan latihan keras, dan teman-teman menemukan alasan kenapa teman-teman harus benar-benar menekuni ketertarikan teman-teman gitu kan ya, sampai teman-teman punya pengharapan gitu kan ya. Contoh tadi teman-teman sukanya nyanyi gitu kan ya, teman-teman kembangkan gitu kan ya, basic nyanyi teman-teman gitu kan ya. Alasan teman-teman ingin nyanyi karena apa? Harapannya adalah untuk teman-teman bisa menjadi seorang idol atau penyanyi. Nah, itu bisa. Nah, dalam arti ketika misalkan teman-teman udah melakukan tahap demi tahap itu, bisa kita menemukan passion kita gitu kan. Passion kita di apa? Yaitu nyanyi gitu kan. Nah, di sini untuk segala sesuatu yang kita inginkan itu berawal dari rasa suka, rasa hobi, baru nanti menjadi sebuah passion, dan yang terakhir itu bisa menjadi personal branding untuk diri kita. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini dikatakan kunci suksesnya adalah mengkawinkan antara tentang apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman mampu. Itu teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu benar-benar harus dikait-kaitkan. Ketika teman-teman punya kesempatan tapi teman-teman nggak punya kemampuan, itu tidak akan berjalan dengan baik. Bedanya kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bisa meraih apa yang kita mimpikan dan kita mampu, itu akan bisa
mengubah semuanya menjadi lebih lebih cepat dan lebih baik gitu kan teman-teman. Dalam arti semuanya bisa teman-teman dapatkan dengan mudah. Kalau misalkan teman-teman bisa mengkaitkan antara kesempatan yang teman-teman miliki dan kemampuan yang teman-teman miliki. Nextnya, menyusun struktur presentasi. Nah, ini perlu banget. Ketika kita akan presentasi, teman-teman harus bisa menstrukturkan presentasi dari awal hingga akhir. Yang pertama di sini ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka di sini itu harus yang menarik perhatian audiens. Biasanya nih ya teman-teman, 10 menit pertama pada saat pembukaan itu kita bisa menentukan bagaimana kita bisa membawa audiens ke depannya. Dalam arti, dalam 10 menit pertama itu teman-teman harus bisa bagaimana caranya memberikan kesan yang baik kepada audiens agar audiens bisa menerima kita pada saat kita menyampaikan materi hingga akhir. Itu teman-teman. 10 menit terakhir itu digunakan bagaimana caranya harus bisa benar-benar audiens tertarik dengan kita. Kalau misalkan sudah seperti itu, kita akan mudah membawa mereka hingga kita selesai menyampaikan presentasi. Lalu isi. Nah, isi di sini biasanya kita berisi tentang inti-inti penjelasan, pembahasan. Semuanya dibahas di situ, tapi satu hal teman-teman. Nah, dalam isi di sini kita juga jangan terlalu monoton. Kita sedikit-sedikit adakan selipan seperti humor atau anekdot dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya audiens tidak merasa jenuh kepada kita. Atau ice breaking. Nah, itu biasanya saya terapkan kalau misalkan saya berbicara depan banyak orang. Lalu yang terakhir itu penutup. Nah, penutup di sini ini berisi kesimpulan dari topik yang dibahas. Nah, kesimpulannya teman-teman harus jelas. Dan satu, dalam penutup di sini teman-teman harus benar-benar bisa meyakinkan bahwasanya audiens bisa menangkap apa yang teman-teman sampaikan. Jangan sampai ketika penutupan gitu kan kita tidak sama sekali melihat bahwa audiens tidak menerima apa yang kita sampaikan gitu kan, dalam arti mereka nggak bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi berat memang ketika kita menyampaikan materi kepada audiens, apa tujuannya itu atau akhirnya itu kita harus gimana caranya audiens bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, ini dalam penutup itu kita harus bisa memastikan apakah mereka menerima materi kita, apakah mereka menyerap apa yang kita sampaikan. Nah, itu perlu kita ketahui. Lalu selanjutnya adalah di sini ada urutan dan alur presentasi. Nah, urutan dan alur presentasi di sini kita benar-benar harus lakukan. Presentasi dari mulai awal isi sampai akhir gitu kan ya. Itu benar-benar harus diurutkan. Alurnya itu harus jelas. Nggak boleh acak-acakan. Tapi yang jadi kendalanya itu kita kadang susah mengingatnya. Apalagi kalau misalkan kita presentasi tanpa slide. Itu akan susah banget ya. Karena ya itu gitu kan ya, kita nggak ada patokan untuk melihat atau misalkan untuk mengingat saja lupa gitu kan ya, kalau misalkan tanpa slide. Nah, di sini ada beberapa teknik kalau misalkan kita lupa gitu kan ya sama urutan atau alur presentasi kita, bagaimana mengingatnya. Itu adalah teknik Roman Room. Nah, teknik Roman Room di sini yaitu teknik kita mengingat menggunakan ruangan yang selalu kita pakai. Contoh misalkan ruangan yang sering teman-teman pakai itu misalkan kamar. Nah, untuk mengingat itu semuanya, untuk mengingat misalkan teman-teman ingat presentasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan ruangan yang ada gitu kan. Ruangannya ada apa? Ruangannya yaitu misalkan yang di kamar. Contoh barang-barang yang di kamar itu ada jam, ada laptop, ada TV, ada buku, ada dan lain sebagainya. Misalkan ada 10 gambar, 10 barang. Nah, teman-teman 10 barang itu bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman mengingat sesuatu yang ingin teman-teman ingat. Nah, itu teman-teman bisa kait-kaitkan dengan barang-barang yang sering teman-teman temuin di kamar. Lalu selanjutnya adalah teknik peta pikiran atau teknik mind map. Nah, biasanya teknik mind map di sini yang sering saya gunakan karena ini cara yang paling mudah. Ketika kita tidak mau lupa dengan teks presentasi kita buat poin-poin, kita tulis, catat di buku apa saja yang akan kita bahas. Beri tanda bisa dengan warna. Contoh di sini mind map di sini dari mulai isi, pembuka dan penutup. Isi di sini warnanya hijau, itu jadi patokan kita, oh berarti isi ini warna hijau ini berarti berisi tentang isi gitu kan ya. Berarti yang warna oranye di sini berarti isinya pembukaan. Nah, yang merah ini penutup. Jadi
mind map di sini dari mulai akar-akarnya hingga warna dan bentuk-bentuknya akan mudah kita ingat dan kita juga mudah mengingat mengenai poin-poin materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, inilah kedua teknik yang biasanya digunakan untuk mengingat alur-alur presentasi. Nextnya, di sini merancang slide presentasi. Nah, merancang slide presentasi di sini kita harus memposisikan bahwasannya Anda lah presenternya, bukan slide. Dalam arti ketika kita berbicara depan banyak orang, kita jangan berpatokan pada slide. Di sini yang menjadi objek audiens adalah kita. Jadi mereka tidak memandang sepenuhnya dari slide, tapi mereka banyak memandangnya dari apa yang disampaikan oleh kita sebagai presenternya. Lalu di sini slide merupakan alat bantu visual. Slide di sini hanya sebagai alat bantu visual, dalam arti untuk menunjukkan hal-hal yang memang tidak bisa kita tunjukkan, contoh misalkan gambar-gambar gitu kan. Tapi slide juga di sini sangat membantu ketika misalkan kita ada yang sulit untuk dijelaskan gitu kan kepada audiens. Lalu yang ketiga, komunikasi visual dan verbal ini harus digabungkan. Untuk apa? Agar tektok gitu kan. Kita kalau misalkan hanya kita komunikasi visual saja gitu kan tanpa ada penjelasan, itu nggak akan efektif sama dengan verbal aja. Bisa saja ketika kita menyampaikan tanpa adanya slide bisa efektif, tapi akan lebih indah lagi, lebih ada estetikanya lagi ketika misalkan kita menggabungkan keduanya antara visual dan verbal. Nah, di sini ada slide atau dokumen atau slide. Nah, di sini kita harus membedakan slide itu apa, dokumen itu apa. Slide itu isinya haruslah yang memang poin-poinnya saja ketika kita akan presentasi. Jangan seperti dokumen yang isinya teks-teks panjang. Nah, itu teman-teman harus bisa membedakan. Jadi itu ya, kalau misalkan presentasi, diusahakan dalam slide harus isian yang poin-poinnya saja atau yang singkat. Nah, nanti baru kita uraikan, dijabarkan dalam bentuk penjelasan secara lisan. Lalu, di sini ada ciri-ciri slide yang baik. Ciri-ciri slide yang baik di sini yang pertama, satu slide dan satu pesan, tidak melebar kemana-mana, sederhana dan tidak rumit, perkuat penjelasannya, bukan mengulang pesannya. Perkuat penjelasannya dengan data-data dan fakta yang aktual, gitu kan. Nah, lalu kuat secara visual. Kuat secara visual di sini dalam arti gimana caranya? Tadi itu kan ya, apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan survei, data, dan fakta yang memang ada, jangan mengada-ngada, gitu kan. Gunakan teks dengan ringkas gitu kan, singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele. Dan juga yang terakhir, alur yang teratur gitu kan. Jangan sampai acak-acakan tadi gitu kan, yang ada nanti malah membuat audiens gak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya adalah estetika slide. Estetika slide di sini merupakan keindahan slide. Jadi gimana caranya kita memberikan seni gitu kan ya, ketika menyampaikan presentasi, kita memberikan seni dalam bentuk slide. Ya, gimana biar slide kita kita bisa memberikan keindahan ketika kita menyampaikan presentasi. Kita bisa menggunakan slide gitu kan ya. Slide di sini dalam arti yang pertama kita harus bisa merancang slide dengan pendekatan desain. Nah, desain di sinilah yang mempercantik slide kita. Nah, kita bisa belajar, teman-teman bisa belajar gimana caranya kita merancang slide dengan desain yang menarik gitu kan. Nah, itu bisa membuat audiens menarik perhatian audiens gitu kan ya. Kalau saya aja gitu kan ketika mendengarkan orang yang berbicara saja dengan orang yang berbicara dengan menggunakan slide, kadang enakan yang sambil gunain slide gitu kan ya, dibanding orang yang hanya bicara saja. Lalu informasi tidak penting lebih baik dikurangi atau jangan dimasukkan gitu kan. Intinya yang ada dalam slide itu hanya poin-poin pentingnya saja. Lalu yang ketiga itu ciptakan ide, bukan slide. Teman-teman, tujuan presentasi itu untuk memberikan ide, gagasan, arahan, masukan, dan lain sebagainya kepada audiens. Bukan teman-teman hanya memberikan slide gitu kan. Slide itu hanya untuk membantu kita gitu kan ya, media kita untuk bisa menyampaikan kepada audiens. Lalu yang selanjutnya tampilan visual al-lazim, dan yang terakhir teman-teman bisa melihat contoh-contoh slide presentasi kelas banyak, tinggal searching di Google gitu ya. Nextnya di sini ada alat dan teknologi dari presentasi. Nah, biasanya yang digunakan untuk presentasi di sini komputer atau laptop. Nah, di sini diharapkan zaman sekarang gitu kan nggak ada yang presentasi tanpa laptop atau
komputer gitu kan. Jadi diusahakan gimana caranya teman-teman kita semuanya harus bisa menguasai gitu kan. Ya minimalnya sedikit gitu kan nggak apa-apa. Lalu proyektor di sini atau biasa kita sebut proyektor LCD atau infocus gitu kan ya mereknya. Nah itu biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk mempermudah audiens lebih memahami gitu kan materi yang kita sampaikan secara. Nah, alat selanjutnya yaitu mikrofon. Nah, mikrofon di sini sangat menunjang banget buat kita melakukan presentasi biar lancar gitu kan, yang gak ada kendala dan sebagainya. Nah, biasanya beda kalau misalkan kita presentasi di audiens yang cukup banyak gitu kan, kita akan kewalahan kalau tanpa mikrofon. Kita akan yang namanya eh, teriak-teriak gitu kan sampai mengeluarkan tenaga yang cukup banyak. Nah, itu sangat-sangat kurang baik gitu kan ya teman-teman, kita capek sendiri. Kalau misalkan ada mikrofon kita akan mudah banget gitu kan ya, kita nggak perlu teriak-teriak, kita nggak perlu kewalahan, kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang cukup banyak karena apa, suara terdengar jelas itu penjuru ruangan gitu. Lalu presenter mouse atau laser pointer, nah ini perlu banget gitu kan ya, daripada kita harus yang namanya menyediakan operator orang buat memindahkan slide-slide kita lebih baik memegang pointernya gitu kan, biar apa, biar kita tinggal mengklik sendiri saja gitu kan untuk memindahkan slide selanjutnya. Lalu teleprompter. Nah, teleprompter di sini biasa digunakan oleh acara-acara serial TV, misalkan kayak acara berita. Biasanya mereka presenternya itu di shoot gitu kan ya. Nah, biasanya depan kameranya itu, depan presenternya itu ada teleprompter ini teks gitu kan. Jadi mereka seolah-olah seperti nggak baca teks padahal depannya ada teks. Untuk apa? Untuk memudahkan eh, apa dalam menyampaikan informasi. Jadi gitu ya teman-teman. Nah itu eh, sharing dari saya untuk bisa membuat gimana caranya nih presentasi kita bisa menyesal gitu kan ya. Banyak sekali teman-teman hal-hal yang memang harus kita gali lagi, terutama untuk saya gitu kan ya. Saya pun masih belajar sama halnya dengan teman-teman semuanya. Jadi kuncinya satu, ketika kita akan melakukan presentasi, ketika akan melakukan berbicara depan banyak orang, kuncinya satu, teman-teman hilangkan dulu rasa takutnya. Kita timbulkan niat dan timbulkan keberanian, gitu kan. Kita niatkan satu untuk belajar, gitu kan ya. Dosen saya pernah mengatakan seperti ini. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita punya kemampuan tapi terpendam, gitu kan ya, kita jangan pernah menggunakan ilmu padi, gitu kan ya. Ilmu padi apa? Merunduk. Nah, tapi kita gunakan ilmu klakson gitu kan ya. Dalam arti saya mah nggak mau nunjukin kemampuan, takut ria gitu kan ya, jadi sekarang saya pengen gunain ilmu padi dulu aja merunduk. Itu salah banget. Di usia-usia remaja, di usia-usia muda kita gitu kan ya, kita gimana caranya harus menggunakan ilmu klakson. Ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya kelebihan, tunjukkan. Sehingga ketika misalkan kita sudah mendapatkan sesuatu, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita sudah sukses, barulah kita menunduk seperti tadi. Kalau kita merasa belum menjadi apa-apa, tapi kita memiliki apa-apa, kita tunjukkan, gitu kan teman-teman, agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan, dan secara otomatis selain kita yang merasa bangga, orang lain pun pasti akan merasa bangga terhadap kita, terutama keluarga. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, setiap dari kita itu punya kemampuannya masing-masing. Buat teman-teman yang ingin mengembangkan skill komunikasi, silahkan mulai dari sekarang diasah kemampuannya, itu kan yang ditekuni, dilatih terus-menerus, agar teman-teman bisa menjadi seseorang yang bisa melakukan komunikasi yang baik, itu teman-teman. Mulai dari sekarang, kalau misalkan bukan sekarang, kapan lagi? Itu saja dari saya Rini Agustin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.